Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya lewat impak dakwah ini, ya. Dan semoga sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Tentu dengan sebuah harapan, ya, insya Allah kita selalu tidak lupa seperti yang sering aku ajak kalian mengingat, ya, jasa-jasa orang yang telah hadir dalam kehidupan kita, ya. Seperti ini kita selalu mengucapkan terima kasih kepada beliau-beliaunya yang telah melakukan wanhar atas kautsar yang dilimpahkan dari Gusti Allah Agung kepada beliaunya, ya. Jadi kalau orang Sumatera bilang itu jangan sampai kacang lupa kulitnya, gitu, ya. Oke, kita berterima kasih, ya, kepada saudara-saudara kita itu, ya. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Karena dari kemurahan hati itu kan channel ini dapat eksis dan hadir di ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Oke. Berikutnya untuk seluruh PO terkasihku di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih juga atas apresiasinya, atas waktu yang diluangkan, ya, untuk ngaji bareng di sini. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah menjadi satu pribadi yang tangguh, selalu always dan tidak pernah never. Tetaplah bertumbuh menjadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya, ya, link kajiannya. Jadi jangan diunduh, dipotong-potong lalu diunggah ulang, ya. Berikutnya lagi, kalian semuanya aku nggak bisa sebut satu persatu namanya, ya, karena nggak hafal juga. Aku ucapkan terima kasih atas doa baiknya untukku dan keluarga, dan aku juga berdoa semoga, ya Allah, kebaikan doa-doa mereka itu Engkau curahkan juga kepada mereka, ya Allah, gitu, ya. Sebagai sama saudara muslim kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa-doa kita bagian dari sekian banyak doa yang diijabahi oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya robbal alamin. Kopi morning dulu, ya, pengusir dingin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Seperti biasanya kita coba kajian-kajian yang ringan-ringan saja, ya. Setelah beberapa waktu-waktu yang telah berlalu, kita memang harus dalam suasana yang benar-benar serius. Namun meskipun ringan, kita upayakan tetap ada aja edukasi-edukasi yang bisa kita ambil dari kajian ini, ya. Jadi nggak berdampingan dengan papan tulis. Kira itu, ini habis casnya. Coba ambil yang itu. Sebentar, ini casnya habis. Itu, ya. Oke, ini dicas saja, dimatiin terus dicas. Nah, ini hadiah dari Ayah Sophia ini mahal ini, ya. Oke, aku lanjutkan sampai di mana tadi, ya. Kita mengkaji yang ringan-ringan saja, tapi walaupun ringan tetap aja ada nilai-nilai edukasi yang bisa kita ambil, ya. Tadi papan tulisnya kita singkirkan dulu. Ini mungkin bicaranya tidak terlalu sistematik, ya, dia akan mengalir saja. Tajuk kita kali ini adalah belajar dari Momoy. Ya, belajar dari Momoy. Tetaplah berbuat baik meski menjadi yang terlupakan. Nah, itu tajuk kita, ya. Nanti gitu tuh, ya.
belajar dari Momoy ya. Tetaplah berbuat baik mesti menjadi yang terlupakan. Oke. Sebelum ke sana aku baca dulu komen yang masuk dari kajian kita kemarin supaya aku tidak punya hutang terhadap kalian semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Jakarta Selatan hadir Gus. Oke, terima kasih. Salam Isra untuk Rioak yang ada di Jakarta Selatan. Berikutnya Kang Usman Kam ya. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Dubai hadir. Izin mengikuti kajianmu. Gus, aku sehat dan tetap bekerja secara kontinu walaupun terik yang menyengat sampai 48 ke 53 derajat Celcius. Bukan main. Ini menjadi perjalanan yang tidak bisa dilupakan. Bisa gosong ini. Panasnya sampai segitu. Salam ABC. Oke, salam ABC aku jawab dengan akur untuk semua jemaah studi Al-Quran menurut Sunnah Rasul dan saudaraku di channel dakwah ini. Salam rasional laiku, semoga diri dan keluargamu senantiasa sehat. Amin. Terima kasih, doa yang sama juga untukmu saudaraku yang ada di tanah rantau. Semoga selalu dalam rahman rahimnya Gusti Allah aku. Kita lanjutkan Gispati. Soleha kita Gispati, alhamdulillah hadir Tuan Guru. Bersyukur kita punya kitab suci yang bersumber dari Gusti Allah, sehingga kita bertakwa, bukan eutanasia. Salam Islam dari Palu. Oke, matur thank you. Dan terima kasih atas 3 hati merahnya untuk soleha kita yang ada di Palu ya, Gispati. Kita lanjutkan Kang Mas Wicaksono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin ngaji Gus, monggo. Semoga Gus Beti selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin, amin. Jember hadir, jangan lupa ngopi biar tetap semangat. Terima kasih atas 3 merah hati. Ngopi, ngobrol perkara iman. Nggak tahu kalau Jember kopinya jenis apa? Jenis Robusta atau Arabica ya. Karena Jember itu juga salah satu daerah yang menghasilkan kopi ya. Oke, terima kasih matur nuwun untuk Kang Mas Wicak Nudianto ya. Jangan lupa ngopi biar tetap semangat. Oke, kemudian soleha kita, ibu guru kita Rini Satriani, terima kasih. Ini bener yang kamu bilang David God. Apa nih bacanya? David Goodall, iya begitu ya. Aku kelupaan kemarin ya, tapi dari Australia ternyata benar. Jadi ini pakar pertanian ini ya, disuntik matinya di Swiss karena di sana undang-undangnya mengizinkan. Ya, terima kasih. Ini datanya sangat komprehensif ya. Terima kasih sudah banyak membantu untuk soleha kita Rini Satriani ya. Ini orang yang, tapi sekarang dia sudah tahu itu karena sudah ke alam sana ya. Ada nggak kehidupan setelah kematian itu ya. Oke, lanjutkan dari Kang Wahyu di Junaidi. Assalamualaikum Gus, alhamdulillah nyimak kajian sambil nyeruput ipok suargo ende-endean Gus. Salam Isra juga untuk saudaraku Sam Wahyudi yang ada di Singosari, Malang ya. Tapi walaupun suargo ende-endean, ende itu pendek ya. Suargo ende-endean itu apa ya? Surga pendek-pendekan. Ya, aduh, nggak bisa diterjemahkan secara literal, nggak bisa ya. Pemahamannya juga bukan literal ini ya. Jadi suargo ende-endean gitu ya. Suargo itu surga, ende itu pendek gitu ya. Oke Kang Mas, waalaikumsalam dan terima kasih atas apresiasinya. Tapi jangan lupa, meskipun suargo ende-endean, kopi itu nggak gratis. Tetap aja beli. Jadi nggak ada surga kok gratisan, itu nggak ada ya. Kalau di kita nggak ada, surga itu ya diperjuangkan. Oke, matur nuwun Kang Mas Wahyu di Junaid. Berikutnya soleha kita Aisyah yang ada di Surabaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir nyimak
supaya makin pinter. Mantap, mantap untuk solehaku yang ada di Surabaya. Jangan lupa kulinernya yang terkenal Surabaya adalah rujak cingur. Atur nuhun, terima kasih. Salam Isra untuk semua saudaraku di sana, nggih, Surabaya. Dari Aisyah kita, oh ini soleha kita hari ini kasih lagi pemaparan tentang euthanasia atau juga dikenal dengan suntik mati. Ya, ini cukup panjang. Terima kasih ya. Apa ini zat yang diisikan? Biasanya terdiri 3 bahan kimia: natrium pentonal obat bius, pancuranium bromide untuk melumpuhkan, dan kalium klorida untuk menghentikan jantung. Oh, itu yang disuntikkan ya. Ngeri ya, karena nyawa itu kan hak otoritasnya ada di tangan Gusti Allah Agung ya. Makanya dalam kehidupan kita bunuh diri itu tidak boleh, itu dosa ya, karena yang memberi dan yang mengambil itu haknya otoritasnya di Allah ya. Kalau dia melakukan bunuh diri berarti dia melangkahi ya haknya dari Allah gitu ya. Oke, kemudian Kang Wahyu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Brebes hadir di Gus, salam Isra. Oke, salam Isra juga untukmu saudaraku yang ada di Brebes. Kita lanjutkan Kang Johanto Anto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat setuju sekali Gus. Sejarah itu hanya pengulangan masa lalu ya. Lagu lama kaset baru. Salam Isra. Salam Isra juga untuk Kang Johanto yang punya Cirebon ya. Kita lanjutkan. Wow, mantap sekali. Ini adalah dari Soleha kita kembali. Rini Satriani Demak hadir Gus. Oke, Psikalism ya. Oke. Itu memang bagian dari filsafat ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya Aki Beben. Melihat sejarah orientalis dan misionaris sejak 1000 tahun yang lalu, saya rasa bagaimanapun komprehensifnya penjelasan Gus Beti tentang ayat Quran tetap tidak akan dapat merubah oten sadar tentang kebenaran. Karena Kris dalam beragama terbiasa mengimani dan menggunakan ayat-ayat buatan manusia yang bisa diubah-ubah sesuai selera. Mereka akan terus mempublish ayat-ayat Quran dan hadis palsu dan pelintiran. Oke, terima kasih untuk Aki Beben ya. Aki Beben di mana ya? Lupa aku ya. Di Cirebon kah? Enggak ya, enggak Cirebon. Mungkin bisa dikonfirmasi. Oke, kita lanjut ke Kang Irfan Al-Akbar. Salah satu penerus Plato yang beraliran idealisme adalah René Descartes ya. Dari Prancis. Gue sudah kasih tahu lu ya, Prancis itu seharusnya menjadi pelopor kebangkitan Islam. Karena begitu besar jasa penguasa Islam ya, Turki yang membebaskan rajanya dari hukuman gantung yang akan dilaksanakan oleh Inggris. Tapi sepertinya mereka melupakan sejarah, justru lebih cenderung ke sekuler mereka. Oke, kutipan beliau yang terkenal adalah Cogito ergo gimana bacanya ini? Sum atau sam ini ya. Aku berpikir maka aku ada. Mantap, berarti orang yang ada tapi dia tidak berpikir, hakikatnya dia tidak ada. Terima kasih untuk Kang Irfan Al-Akbar. Semoga selalu dalam rahman rahim Gusti Allah melaksanakan tugas-tugasnya membangun bendungan di Kerinci, Jambi. Oke, lanjut ke Bandung Utara bagian barat ada Kang Saran Gipari, atur nuhun Kang. Kemudian Kang Ras Minasmat. Bismillah, Makassar hadir Tuan Guru, salam Isra. Oke, salam Isra juga untukmu saudaraku. Untuk semua saudara-saudara muslimku yang ada di Makassar ya, semoga selalu dalam rahman rahim Gusti Allah Agung. Salam Isra untuk kalian semuanya. Bapak kita, Bapak Abdul Muluk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Deli Serdang itu nih Mak Gus. Oke, monggo. Salam Isra juga untuk Bapak dan semua saudaraku yang ada di Deli Serdang. Kang Hermas Edison, terima kasih atas 3 jempolnya. Kita lanjutkan. Ofu Bonga. Nggak maksa nih
khalayak Islam cuma diperuntukkan bagi mereka yang pergunakan akal sehatnya. Mantap, terima kasih untuk Bu Bunga. Itu selaras dengan yang dinukil oleh Irfan Al-Akbar ya, karya Socrates. Aku berpikir maka aku ada, gitu loh. Jadi kalau kamu ada tapi kamu nggak pakai otak, ya hakikatnya kamu nggak ada. Sama seperti hadis, bacakanlah la ilaha illallah kepada orang yang mati gitu. Cuman kan hadis itu disalahpahami, orang sudah nasak diajari la ilaha illallah, ketika masih sadar nggak diajari, keliru. Mati itu artinya orang yang di dalam hatinya nggak ada la ilaha illallah, maka kita ajarkan la ilaha illallah pada mereka. Bukan mati ketika ngak ngok napas sudah di tenggorokan, nggak begitu. Mana bisa napas di tenggorokan, orang kesadarannya sudah terganggu, oksigen sudah nggak memenuhi otak, diajari la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nggak bisa begitu. Kalau kamu sayang sama keluargamu, sejak sekarang masih sehat, ajari keluargamu itu la ilaha illallah. Nggak nunggu nanti sekarat mampus, nggak bisa. Kalau orang selama hidupnya hidup dalam garis-garis la ilaha illallah, nanti mau meninggal nggak usah diajarin, itu sudah otomatis jalan tol itu enak ke sana. Itu sudah automatically. Nah, sekarang masalahnya kita terlalu harafiah membaca hadis itu. Bukan hadisnya yang salah, tapi yang memahaminya yang salah. Mati apanya? Jadi itu bangkai-bangkai berjalan. Nah, ini kan weekend ini ya. Kalau lu lihat di keramaian-keramaian banyak orang, tapi ketika waktu duhur masuk tetap aja jalan-jalan, nggak mau sholat. Itu bangkai itu. Bangkai berjalan. Hidup tapi hakikatnya mati karena tidak ada la ilaha illallah di dalam hatinya. Nah itu dibacakan. Kok nanti nunggu sekarat baru dibacakan, ya goblok. Ya. Maka belajar filsafat itu sebetulnya juga perlu, kan aku juga nggak pernah larang, tapi hati-hati. Ini benar kata filsuf dari Perancis nih, Descartes ya. Aku berpikir maka aku ada. Artinya kalau lu kagak berpikir, meskipun lu ada, hakikatnya lu kagak ada. Karena manusia itu nilainya pada kekuatan dia berpikir, ya. Maka sangat tepat apa yang dikatakan Ofubonga tadi, ya. Yang mempergunakan akal sehatnya. Akal untuk berpikir. Lu gue kasih otak, lu ngapain? Kok nggak lu pakai? Nanti kan dimarah begitu sama Gusti Allah. Ya. Oke, terima kasih. Sekarang ke Bandung Aljus. Wow, telat maksudnya mungkin begitu ya. Oke, nggak apa-apa, yang penting terus ngaji. Terima kasih untuk saudaraku Kang Mas Aljus ya. Maybe Bandung ya. Oke. Kemudian Kang Mas Cipto Purbaling, penonton kedua menit kedua. Angka bagus. Penonton kedua menit kedua. Matur nuwun, salam Isra untuk Kang Cipto Purbaling yang ada di Grogot. Berikutnya sudah lah ya, sudah selesai, sudah aku baca semua. Oke, sekarang kita masuk ke obrolan santai kita. Nanti Graito tak suruh ngunggah videonya Momoy ya. Tapi video itu sebetulnya sifatnya pribadi sih ya. Cuman daripada nanti hilang, taruh flashdisk, taruh mana, ya sudah tak titip di YouTube aja gitu. Nanti kalau aku kangen tinggal buka aja di YouTube. Cuman kalau kalian mau lihat juga boleh, kalau nggak lihat juga boleh. Tapi untuk mengikuti kajian ini ada baiknya kalian lihat aja lah. Itu video singkat kok itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kanjeng Nabi itu pernah manggil sahabatnya, ya, dipanggil gitu, terus di dalam jubahnya itu ada yang gerak-gerak gitu ya. Ada yang gerak-gerak, tuh ditanya sama Kanjeng Nabi, itu apa? Kucing gitu. Itulah yang menjadi landasan behind screen-nya, sehingga Kanjeng Nabi memberi gelar Abu Hurairah ya, bapaknya kucing gitu. Karena beliaunya penyayang kucing, dan insya Allah mungkin sebentar lagi di sini ada mamaknya kucing karena dia sangat sayang terhadap kucing. Banyak cerita-cerita bagaimana hubungan antara manusia dan binatang ya. Contohnya dengan anjing, bagaimana cerita itu dibangun, terlepas cerita itu benar atau tidak itu bukan sesuatu yang menjadi bahan diskusi kita ya, karena juga perlu diteliti setiap cerita ya. Tapi nilai
nilainya yang kita ambil, di mana seorang pelacur ya akan mendapatkan pengampunan dari Gusti Allah Agung hanya karena kasih minum seekor anjing. Ya, jangan lupa aku katakan kita ambil nilainya ya, bukan apakah itu historikal, itu faktual atau semua dongeng ya. Dan aku sudah katakan dongeng sekalipun itu orang-orang tua kita dulu memang selalu dengan dongeng menyampaikan nilai-nilai luhur itu. Jadi tidak semua dongeng itu jelek juga, tidak ya. Cuman ada dongeng yang akhirnya juga menyimpangkan berita yang sesungguhnya juga ada. Maka kita harus pandai memilih dan memilah. Ya, oke. Seperti yang kita dengar, seorang pelacur ya mendapatkan pengampunan, mendapatkan katakanlah reward gitu ya dari Gusti Allah Agung hanya karena memberikan minum kepada seekor anjing yang hampir mati kehausan. Ya, aku sudah katakan beberapa waktu lalu kami kehilangan Muesa ya, dan videonya sudah kita unggah. Dan Muesa itu meninggal seperti yang aku bilang ya, mulutnya berbusa gitu. Dulu sih aku kira itu keracunan, cuman ketika ada teman mengatakan, enggak Gus, karena sekarang banyak kucing mati. Terus aku lihat di YouTube juga, ternyata banyak kucing mati yang katanya terjangkit penyakit apa gitu, aku kurang tahu secara medis ya, apa virus atau apa. Semoga saja memang Muesa seperti itu ya, artinya bukan karena racun ya. Dan sudah dikuburkan dan Ranti ya Ranti sayang banget jadi disiramin juga, dikasih bunga juga itu kuburannya Muesa gitu. Dan Muesa memang tidak boleh masuk ke rumah karena dasarnya dia memang kucing liar. Kalau liar kan di luar kita tidak tahu dia baru makan apa, baru nangkap tikus atau apa gitu ya. Jadi memang tidak boleh. Cuman kita tetap rawat di luar rumah, kita kasih makan kata atau apa. Suatu waktu dia memang curi-curi untuk bisa masuk ke rumah, bahkan ke dalam kamar gitu. Dan kucing ini baik, makanya kami meskipun 2 bulan berkumpul sangat kehilangan. Dan dia meninggalkan 5 ekor anak, dan anaknya sudah diambil tetangga dan aku sudah cek diurus dengan baik. Ya sudah, yang penting diurus dengan baik gitu. Nah, nanti videonya diunggah sama, nanti unggah ya tuh ya video si Momoy. Enggak lama kemudian nanti ada di video itu penjelasannya. Ada suara anak kucing. Nah, gue kira sih itu anaknya si Momo, anaknya si Muesa. Ternyata enggak. Kucing itu ternyata masuk ke dalam paralon. Subhanallah, astagfirullah, kasihan banget. Enggak tahu paralonnya tinggi begini, dia masuk ke sini, ini dari atas rumah ya. Terus ini bercabang. Nantilah penjelasannya di videonya Momo ada itu. Ya. Maka aku yang dengan izin yang punya rumah ya, tak gergaji itu paralon dan tak ambil dari dalam si Momoy. Pada waktu itu belum dikasih nama ya. Terus aku ambil karena dia tersiram air-air dari kamar mandi ya, tentunya kotor. Kita bersihin, aku mandiin, terus aku masuk ke dalam. Nggak tahu. Ranti dengan cerdasnya kasih nama dia Momoy. Maka kami sekarang punya kucing kecil namanya Momoy ya. Akhirnya, tapi gini, aku bukan cat lover loh ya. Cat lover, ya cat tuh, bukan cat. Aku bukan pecinta cat lover. Dan aku sebetulnya ya tidak begitu peduli sih sama yang namanya binatang ya. Kalaupun itu saat ini kucing, enggak ya. Terus kalaupun aku harus memilih, mungkin yang lebih enak itu aku memilih burung. Itu pun bukan burung sembarang burung, tapi burung yang kecil-kecil yang simple, yang tidak kotor gitu loh. Jadi aku malesnya kotornya aja gitu. Seperti Muesa nggak boleh masuk kan karena kita nggak jamin kebersihannya. Ya. Jadi aku bukan pecinta binatang, enggak. Yang menggerakkan hatiku untuk merevakuasi Momoy itu karena rasa cinta kasih sesama makhluk saja. Ya, karena kita kan sama-sama makhluk Allah ya. Kucing itu kan makhluknya Allah dan kita kan harus tolong gitu. Itu aja sih sebetulnya. Aku nggak tega itu, bayangkan berapa jam dia terjebak di dalam paralon dan tersiram air jeding, air kamar mandi. Ya. Itu hatiku nggak kuat gitu loh. Lebih baik aku nggak tahu sama sekali sudah. Tapi kalau aku tahu, aku berusaha harus menolong gitu loh.
Jadi intinya karena rasa kasihan iba saja sesama makhluk Allah itu harus saling tolong menolong walaupun itu binatang. Jadi bukan karena aku cat lover, enggak, justru aku enggak ya benci juga enggak, suka juga enggak gitu loh, ya. Nah, setelah itu kita evakuasi si Momoy kan, akhirnya karena dia memang masih kecil ya, nanti videonya ada. Dia artinya dia nggak pernah keluar. Dia selalu bersih di sini, maka dia berkeliaran di sini dan ini aku belikan kandang meskipun second ini ya. Ternyata dia juga nggak mau masuk dalam kandang. Jadi waktu-waktu tertentu ketika dia mau BAB, mau pipis kita masuk kandang. Setelah itu kita mandiin kan ada tisu segala macamnya. Jadi dia selalu dalam kondisi bersih karena dia berjalan kemana-mana. Gitu. Dan aku nggak suka ngurusin yang kotor-kotor gitu. Makanya aku bukan cat lover, bukan. Gitu ya, hanya karena rasa kasih sayang aja sesama makhluk yang mendorong aku untuk mengevakuasinya. Dan akhirnya sekarang yang seneng itu mamanya Gra itu Ranti. Ya, nggak tahu ya ada beda. Aku lihat Momoy itu bersikap terhadap mamanya Gra itu ya sama Usna, sama Gra itu, sama Ranti, sama aku beda. Kalau sama aku dia ya mau sih dekat, tapi tidak seperti dia dekat Gra itu, dekat Ranti, dekat Usna, enggak. ada beda ya, beda kok ya. Gue juga nggak tahu kenapa ya. Kok bisa begitu ya? Beda. Kok sama gue ada sedikit cueknya dia. Padahal kalau dalam hati gue pikir, lu masuk Pararon gue yang tolong lo. Lu jangan lupain gue. Kan gitu ya. Beda, nggak tahu. Karena setelah dievakuasi akhirnya yang banyak ngopenin itu istriku sama anak-anakku. Aku hanya nonton saja gitu. Jadi ya mungkin itu yang menjadi alasan Momoy akhirnya lebih dekat ke mereka daripada ke aku gitu. Meskipun aku kadang-kadang seperti tadi gue bilang, lu terjebak di Pararon gue yang nulung lo ya. Kok lu sekarang lupain gue? Oke. Aku sudah pernah bilang ya bahwa alam ini ya, ini kehidupan ini adalah punya kampus. Kampus kehidupan kita ya alam ini. Kita boleh belajar dari siapa saja. Dari Momoy juga kita belajar keikhlasan ya. Meskipun Momoy cuek bebek sama aku ya enggak ada masalah. Meskipun dia melupakan aku enggak ada masalah. Karena aku menolongnya karena rasa cinta kasih sesama makhluknya Allah. Jadi semende, kata orang semende. Bergantungnya itu hanya kepada Allah. Ya. Begitu juga kalau kamu nolong orang, kalau kamu bantu orang, kalau kamu apa-apa orang itu. Jangan berharap bahwa orang itu yang akan membalas kebaikanmu. Biarkan nanti Allah yang akan membalas dengan cara yang Allah punya. Itu lebih mantap gitu. Jadi apapun respon dari orang yang kamu tolong, itu tidak akan mengganggu keikhlasanmu untuk berbuat baik gitu. Ya. Pernah satu saat kan aku pernah kesasar nih, ya. Kesasar. Aku orang teknik tapi pernah kerja di hotel ya. Dan syarat kerja di hotel itu engkau harus siap minta maaf meskipun engkau benar. Karena di hotel itu tempatnya orang-orang berduit dan kebenaran itu ada pada mereka yang punya duit gitu. Misalkan ada tamu dia minta teh ya, atau minta kopi atau minta apalah gitu ya. Kita padahal sudah berusaha secepat mungkin, sebaik mungkin melayaninya. Tapi kadang-kadang ada yang ngomel juga sama kita. Ini pesan teh lambat amat sih. Ya kita, ya maaf Tuhan. Padahal sebetulnya ya nggak lambat-lambat amat gitu loh. Jadi aku sering ngobrol sama anak-anak hotel. Kalau lu mau kerja di hotel, prinsipnya apa? Lu harus siap minta maaf meskipun lu benar. Karena ini hotel, yang benar itu yang punya duit. Gitu. Akhirnya mereka kaget. Oh gitu ya? Iya gitu. Padahal gue bukan orang hotel ya. Gue kan orang teknik. Dulu gue kesasar ke hotel karena di Batu ini ya kalau kita mau hidup... industri yang paling bagus ya perhotelan karena daerah wisata. Maka gue coba melamar dan 2 kali gue baru diterima di hotel. Dan hotel cukup bergengsi saat itu, hotel berbintang. Meskipun setelah masuk gue kecewa. Karena ternyata sama sekali tidak profesional. Ya. Jangan dibayangkan dengan hotel-hotel luar negeri yang ada di kota-kota besar.
Gue punya teman itu HARD-nya aja itu alumni Chicago, doktor kalau nggak salah, aku lupa. Kalau di sini enggak, di sini ya lu nggak peduli lu pinter, lu nggak manut sama owner ya out lu gitu. Dulu gue kira oh gue masuk, alah meskipun gue orang teknik namanya ilmu kan ada nggak bisa dipelajari gitu. Dan gue di marketing kan, apa itu food and beverage, apa itu, banyak lah macam-macamnya ya. Akhirnya yang ngerti juga gitu, apa itu servis, apa itu macam-macam lah ya. Ya akhirnya yang ngerti juga, jadi tidak ada ilmu yang tidak bisa dipelajari. Tapi setelah gue masuk gue kecewa. Dia pada saat itu berantem sama bagian accountingnya menghitung cash flow. Gue bilang ini cash flow-nya salah, nggak begitu ngitungnya. Setelah gue lapor sama manajer gue di marketing, setelah manajernya accounting melakukan kesalahan, justru manajernya marketing yang gue kasih tahu, ya sudahlah mas kita ikuti saja. Oh ya sudah, gue diem. Artinya tidak seperti bayangan gue kalau kita kerja di perusahaan-perusahaan yang otoritatif itu kan kalau lu berprestasi lu naik kan gitu kan. Nah, gue kira begitu. Jadi meskipun gue masuk staf ya minimal 2-3 tahun gue sudah manajer kan, begitu dengan kepintaran gue. Tapi ternyata enggak. Di sini itu tidak perlu orang pinter, yang perlu orang manut. Akhirnya gue go out ya. Dan karena marketing itu berhubungan dengan tamu. Pernah pada suatu ketika, itu tapi sudah aku pindah 2 hotel ya. Sama-sama hotel berkelas. Di hotel yang kedua, aku kan tetap di marketing. Pada saat itu sedang kedatangan tamu, jadi tamu rombongan. Tamu rombongan. Setelah rombongannya mau pulang, itu kan mereka kan bayar, habis berapa ya. Misalkan kalau 100 orang ya 100 dikali berapa rate-nya. Kalau full boat itu ya dinner, lunch dan breakfast itu lebih mahal lagi. Nanti ada coffee break dan segala macamnya. Ya. Dan akhirnya mereka bayar semua, ya. Bayar. Setelah bayar kan selesai. Jadi mereka tinggal go out, check out-nya itu sekitar jam 8-an pagi. Tiba-tiba ada seorang resepsi namanya Ayu. Ya, aku masih ingat namanya Ayu. Aku lihat dia menangis. Aku tanya, kenapa kamu menangis? Menangis dan air matanya itu tercurah. Setelah aku tanya-tanya, ternyata uang yang dia terima itu tidak sebagaimana mestinya dengan nilai yang tertera pada bilnya. Aku tidak tahu apakah salah menghitung, ya, apakah waktu bayar itu memang duitnya kurang, ya, misalkan seharusnya habis 50 juta, tapi ternyata yang diterima Ayu itu 45 juta, berarti kan ada yang 5 juta yang loss. Itu loss-nya kemana? Sementara si Ayu sudah terlanjur tanda tangan itu bil. Jadi secara administrasi tanggung jawabnya sudah tidak pada panitia rombongan, ada pada si Ayu ini. Gitu. Aku juga nggak tahu berapa nilai duitnya, lupa aku ya. Terus si Ayu menangis ya, bagaimana orang dia bekerja cari duit harus mengganti duit segitu banyak. Ya. Terus gue lihat dia nangis, dia nggak berani ngomong apa-apa. Akhirnya sudah coba kamu diam. Kemudian coba aku ngomong sama panitianya. Kan gue marketingnya, artinya yang ngurus semua itu kan gue. Gitu ya. Akhirnya ketika coffee break aku dekati itu panitianya, aku ceritakan duduk permasalahannya begini, tanpa harus menuduh ya. Sebetulnya ini memang panitianya bayarnya kurang, si Ayu bagian accounting ngitungnya nggak jeli, atau hilang kemana, intinya hilang lah. Sudah, kita tidak perlu saling menyalahkan, intinya hilang. Ya. Terus aku bilang, bagaimana Bu? Pada waktu panitia ibu-ibu. Kan gini ya, kalian supaya jangan bodoh-bodoh amat ya. Ini permainan anu lah ya, makelar gampangannya gitulah. Ya. Setiap ketua rombongan itu mendapatkan
Entah itu memang sengaja dibikin atau memang sudah adanya begitu, itu terlepas lah ya. Tapi biasanya mereka mendapatkan fee. Karena kan dia yang bawa tamunya ke hotel kita. Iya kan? Dan itu biasanya tidak diketahui anggota rombongan. Tapi nggak tahu lagi kalau dia terbuka sama kantornya, instansi tempat dia bekerja, ya nggak tahu lagi. Gitu. Jadi setiap panitia itu biasanya dapat fee. Karena hotel yang ditempati juga tidak ingin dia berpindah ke hotel lain. Salah satu pemanisnya ya fee itu. Kalau fee itu kan, bicara fee itu memang bicara hal-hal yang subhat ya. Hukumnya gimana gue juga bingung gitu. Ya, komisi, persenan kira-kira gitulah ya. Dan itu ada yang memang sulit lah dikatakan apa itu legal atau enggak legal gitu ya. Akhirnya aku coba bernegosiasi, gue kan tahu, cuman gue lupa berapa nominal yang diterima oleh ibu ini. Gue bilang baik-baik, Bu, ini ada teman kita begini-begini. Ketika ibu tadi bayar biaya untuk bermalam di sini, itu ternyata uangnya kurang, Bu. Dan dia nangis sampai sejadi-jadinya, Bu. Kasihan, Bu, karena begini. Ya, memang secara administrasi ibu sudah benar. Karena dia sudah terlanjur tanda tangan itu di bill. Artinya kan sudah sama-sama sah dihitung di depan berapa jumlah duitnya. Nah, sekarang terlepas kita tidak saling menyalahkan, tapi masalahnya memang uangnya kurang, Bu. Sehingga kasihan saudara kita yang nggak mungkin dia bisa ganti, mau ganti dari mana, orang dia sendiri bekerja cari duit gitu. Kalaupun bisa mungkin harus potong gaji atau gimana lah gitu. Nah, saya memohon kemurahan hati ibu, bagaimana kalau fee dari ibu itu saya potong untuk menutup kekurangan yang ada. Gitu. Dan tanpa basa-basi, tanpa banyaknya, akhirnya ibu itu setuju, sudah clear. Dan si Ayu nggak nangis lagi. Jadi gue kan tinggal ngomong sama accounting kan birokrasinya begitu. Ibu itu yang harusnya nerima sekian terus dipotong fee-nya harusnya dapatnya sekian dipotong untuk menutupi yang kekurangan bayaran tadi itu. Clear, sudah selesai. Dan aku bilang sudah selesai. Akhirnya Ayu ya nggak menangis lagi, masalahnya clear. Gitu. Ya. Setelah itu berjalan. Gimana ya? Manusiawi, tapi sebetulnya itu tidak baik. Kita tidak baik mengingat-ingat kebaikan kita atas orang lain, tidak baik. Tapi kalau kita selalu bertanya itu ya manusiawi juga sih. Tapi kalau bisa jangan lah ya. Karena setelah itu aku berinteraksi dengan Ayu itu ya dia tidak pernah berbicara itu, gitu loh. Kan dalam hati gue ketika lu genting gue yang tolong loh. Paham ya gue maksudnya? Setelah manusiawi itu kan ada ya, tapi akhirnya gue ya sudahlah gitu. Jadi maksud gue begini dalam kajian ini. Tadi aku kan mengambil contoh Momoy ya, nggak tahu. Alhamdulillah Dok Ranti cerdas, begitu dapat kucing kasih nama Momoy. Momoy itu nggak begitu cuek bebek sama aku, justru dia sayangnya sama mamanya Geraito sama Ranti, jadi sama mereka bertiga. Seperti yang gue bilang tadi, Moy, lu ingat lo ya, yang mengevakuasi gue, lu berjam-jam di dalam paralon tuh gue. Jadi maksud dari kajian ini adalah bagaimana kita tetap berusaha untuk berbuat baik meskipun kita menjadi yang dilupakan. Sampai di sini dulu kajian dari aku, dan semoga ada manfaat yang bisa diambil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran ya. Jaga sholatmu dalam bingkai iman Islammu, tapi tetap memberi hormat saudara-saudara kita yang memilih jalan lain ya. Semoga di weekend yang bahagia ini kita mendapatkan keberkahan ya, keberuntungan, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Islam rasional. Jangan lupa, silakan Anda menikmati WN, tapi ketika masuk sholat berhentilah sejenak untuk menunaikan sholat, entah itu duhur atau asar atau bahkan maghrib ya. Karena biasanya kan saat-saat itu maghrib ada yang belum sampai rumah juga, masih di perjalanan. Ya mampir sebentar ya. Setelah itu lanjutkan perjalanan. Berikutnya apabila engkau makan, makanlah di atas meja yang sama dengan makanan yang sama. Semua orang yang kamu ajak dalam weekend itu. Ya, jadi jangan dipisah-pisah.
Itu aja ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Salam Islam nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun, terima kasih.